Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk membahas mengenai sosok budak Angon atau Satrio Piningit, terutama tentang apakah berat menjadi seorang budak Angon atau Satrio Piningit. Seperti telah saya kemukakan dan saya ulas di konten-konten channel ini sebelumnya, yaitu bahwa sosok budak Angon atau Satrio Piningit tidak lepas dari cobaan-cobaan berat, cobaan-cobaan luar biasa, yang mana cobaan-cobaan tersebut ditujukan untuk menempa, mengolah, dan memberi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga kepada beliau budak Angon atau Satrio Piningit. Cobaan-cobaan tersebut laksana kawah candra di muka bagi seorang Gatot Kaca. Tetapi cobaan-cobaan yang ditimpakan kepada beliau sosok budak Angon atau Satrio Piningit jauh lebih hebat daripada cobaan yang pernah diterima oleh seorang sosok Gatot Kaca. Dikarenakan perbandingannya adalah bahwa sosok Gatot Kaca merupakan salah satu bagian dari prajurit-prajurit beliau budak Angon atau Satrio Piningit yang dianugerahkan kepadanya untuk membantu dan berkhidmat dalam peperangan-peperangan yang akan dihadapi oleh beliau sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini. Selain itu, Prabu Jayabaya di dalam serat peninggalannya juga menggambarkan banyak sekali gambaran-gambaran yang menunjukkan betapa sangat beratnya cobaan-cobaan yang harus dihadapi oleh beliau sosok budak Angon atau Satrio Piningit sedari beliau di dalam kandungan sehingga kelak beliau muncul di hadapan kita. Misalnya ketika di dalam kandungan beliau diibaratkan seperti endog kapit sela, yang artinya seperti telur yang terapit oleh batu, yang mana itu juga menunjukkan bahwa keadaan ini tidak hanya berlaku ketika beliau di dalam kandungan, tetapi juga ketika beliau di dalam pingitan. Berikutnya gambaran yang menunjukkan bahwa beliau mendapatkan cobaan yang luar biasa adalah dinyatakan bahwa beliau adalah sosok yang selalu kesandung kesampar rata, yang artinya beliau selalu menghadapi banyak sekali halangan, rintangan yang harus menyebabkan beliau ini seakan-akan tidak berdaya, jatuh ke tempat yang sangat serendah-rendahnya, rata dengan tanah. Beliau juga digambarkan sebagai seseorang yang harus bertapa di dalam cengkaman mara bahaya. Juga telah saya ceritakan di dalam salah satu konten kita bahwa beliau budak Angon atau Satrio Piningit juga menghadapi banyak sekali musuh, baik yang berada dari dalam lingkup keluarganya maupun juga dari luar keluarganya, di mana digambarkan keadaan tersebut sebagai mungsuhen jaban jero. Ini pula yang kemudian saya gambarkan bahwa kelak beliau budak Angon atau Satrio Piningit
berperang tidak hanya memerangi orang-orang di luar, tetapi juga orang-orang yang dari dalam keluarganya. Yang itu akan meminta tumbal, bayar nyawa, utang nyawa, bayar nyawa, utang wirang, nyaur wirang. Semuanya dibayar secara setimpal. Dan bukanlah hal mudah manakala beliau harus menghukum saudara-saudaranya. Dari semua hal yang saya paparkan tadi, kemudian muncul sebuah pertanyaan. Apakah berat menjadi seorang budak Angon atau Satrio Piningit, terutama jika dikaitkan dengan cobaan-cobaan berat yang harus dihadapinya? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Beliau tidak merasa berat, beliau tidak merasa sedih, beliau tidak merasa takut, beliau tidak merasa gentar dengan apapun yang dihadapinya sebagai seorang budak Angon yang sesungguhnya dan sebagai seorang calon pemimpin yang harus menanggung banyak hal berat dari negeri kita ini. Hal tersebut dikabarkan oleh salah satu serat dari peninggalan leluhur kita, yaitu Serat Jayabaya, yang menurut beliau sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini akan menghadapi sebuah cobaan-cobaan yang sangat berat, tetapi beliau seakan-akan tidak merasakan cobaan-cobaan itu sama sekali, tidak dirasakannya dan tidak menjadikannya lemah. Beliau, Prabu Jayabaya, menyatakan, Sang Ratu iki kinuyakuya. Tetapi meskipun kinuyakuya, meskipun beliau ini disiksa, mendapatkan cobaan yang tidak semestinya, yang tidak bisa diceritakan karena saking sangat beratnya, tetapi beliau ora rumangsa, tidak merasakannya. Mengapa beliau tidak merasakannya? Karena beliau memiliki panggalih suci, keinginan yang sangat tulus, keinginan yang sangat bersih, keinginan yang sangat murni untuk membangun dan mensejahterakan negeri kita ini. Beliau bukanlah seorang yang mudah mengeluh, beliau bukanlah seseorang yang mudah berputus asa, dikarenakan beliau adalah sosok yang ditempa untuk menjawab dan mengatasi segala masalah, segala carut-marut kesulitan yang menimpa kita semua. Begitulah beliau adanya. Dan kita patut bersyukur dengan keadaan yang demikian. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan menyegerakan keadaan ini, keadaan buruk ini,